Saudara, pro kontra soal pemindahan dan juga penggarapan proyek Ibu Kota Negara baru masih terus bergulir. Meski DPR sudah mengesahkan perpindahan lewat sidang paripurna beberapa waktu lalu. Salah satu proyek yang dipermasalahkan adalah pengadaan air bersih yang disebut diperoleh Hasim Joyo Hadikusumo, adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Melalui keterangan resmi secara virtualnya hari Senin kemarin, Hasim Joyo Hadikusumo menyebut tudingan mendapat rezeki proyek air bersih di Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur merupakan kebohongan besar. Ia bahkan menyebut tudingan tersebut fitnah. Hasim menegaskan proyek air bersih untuk IKN Nusantara belum tanda tangan kontrak dan tidak menggunakan APBN. Ini bukan dari APBN. Proyek air bersih ini adalah investasi semata-mata, investasi swasta. Tidak ada deal politik, tidak ada bagi-bagi proyek. Proyek sudah ada jauh sebelum ibu kota diumumkan. Bantahan Hasim merupakan jawaban terhadap tudingan ekonom dan juga inisiator petisi menolak pemindahan ibu kota negara 2022-2024 Faisal Basri yang menuding Hasim mendapatkan rezeki proyek air bersih di ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Sudah ada yang ditunjuk, misalnya Hasim Joyo Hadikusumo bertanggung jawab atau bukan bertanggung jawab, memperoleh rezeki, ya, dapat pengadaan air bersih. Undang-undang belum ada, sudah dibagi, apalagi undang-undangnya sudah ada. Sementara itu, penolakan terhadap rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan terus bermunculan. 45 tokoh menggalang petisi menolak pemindahan dan pembangunan ibu kota negara. Salah satu inisiator, Azumardi Azra, menganggap pemindahan ibu kota terlalu tergesa-gesa. Menurutnya, pemindahan saat ini sangat tidak tepat karena pertumbuhan ekonomi yang belum stabil. Selain itu, menurut Azumardi Azra, pemindahan ibu kota di tengah pandemi COVID-19 juga bukanlah waktu yang tepat. Sudah masuk resesi lah, jadi sekarang memang sudah membaik, tapi membaiknya itu baru sekitar 1 atau 2% di atas 0 gitu ya. Kalau ekonomi kita nanti dalam waktu katakanlah pasca pemilu 2024 itu bisa melejit sampai 8%, 10%, kemudian kita juga mampu membayar hutang, ya kan. Sekarang ini kan cicilan hutangnya aja kalau saya nggak salah itu 80 triliun ya, tahun 2022 ini, bayangkan gitu. Jadi berat sekali. Menanggapi hal ini, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Sidik Pramono menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Keuangan negara menjadi concern dari pemerintah saat ini, seperti sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri, juga bahkan Bapak Presiden, bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dilakukan secara bertahap. Konsepnya sampai tahun 2045. Tentu ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan prinsip bahwa ini tidak akan memberatkan keuangan negara. Rabu pekan lalu, kelompok Poros Nasional Kedaulatan Negara yang terdiri dari puluhan aktivis dan purnawirawan juga menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK membatalkan Undang-Undang IKN. Memohon uji formil, belum uji material. Dan itu kami akan susulkan. Tapi yang penting untuk uji formil ini kami minimal punya 5 alasan. Ya, nanti bisa dibaca di rilis, tapi intinya bahwa dalam menyusun dan membentuk undang-undang ini tidak terdapat proses yang berkesinambungan. Ada 5 poin gugatan uji formil Undang-Undang IKN yang diajukan oleh Poros Nasional Kedaulatan Negara. Pertama, pembentukan Undang-Undang IKN dinilai tidak melalui perencanaan yang berkesinambungan. Kedua, UU IKN masih terlalu makro dan dianggap tidak memperhatikan materi muatan. Ketiga, UU IKN tidak memperhitungkan filosofis, sosiologis maupun yuridis antara lain kondisi nasional dan global yang masih dalam pandemi COVID-19. Keempat, UU IKN dinilai tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan. Penggugat mendasarkan pada hasil survei kedai kopi 19 Desember 2021 yang menyatakan sebanyak 61,9% orang tidak setuju ibu kota pindah. Dan kelima, pembentukan UU IKN dinilai minim partisipasi masyarakat. Soal pemindahan ibu kota negara, sejarawan Asfi Marwan Adam menyebut pemindahan ibu kota negara memang sudah bisa dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena
Karena undang-undangnya itu sudah bisa disahkan itu sekarang. Kalau ganti pemerintahan mungkin sudah berubah pikiran lagi ya. Undang-undangnya tidak ada dan bagaimana melaksanakannya. Oke. Dan sekarang karena undang-undang itu sudah disetujui oleh DPR, oleh wakil rakyat, dilaksanakan. Dan dikatakan juga bahwa pelaksanaannya tidak dalam waktu 2 tahun. Tetapi 2022 sampai 2045. Jadi cukup panjang waktunya. Di samping itu juga dikatakan bahwa tidak semua kementerian itu yang pindah segera. Pembangunan ibu kota baru akan dilakukan bertahap hingga 2045. Di awal akan ada 4 kementerian yang pindah ke IKN di tahun 2024. Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Tim Liputan, Kompas TV.